Halo, kembali lagi dengan alur cerita film. Udah lihat Deadpool 2 belum kalian? Namun sebelumnya jangan lupa klik like, comment, dan subscribe supaya dapur kami tetap ngebull brother dan CSS semua. Film ini menampilkan Wade Wilson alias Deadpool yang bersama Wolverine berusaha menyelamatkan dunia dari kehancuran. Diperankan oleh Ryan Reynolds, Hugh Jackman, dan Emma Corrin, film ini mengisahkan perjalanan Deadpool yang melibatkan petualangan waktu dan multiverse. Setelah mengalahkan Cable, Wade Wilson, Deadpool, menggunakan mesin waktu milik Cable untuk kembali ke masa lalu dan memperbaiki kesalahan-kesalahannya. Dengan mesin tersebut, ia juga bisa melintasi dimensi dan bertemu dengan varian dirinya sendiri di multiverse lain. Wade Wilson kemudian masuk ke dalam universe Marvel utama, Earth E616, dan mencoba mendaftar menjadi anggota Avengers karena ia merasa hidupnya tidak memiliki arti setelah putus dengan pacarnya. Namun, ketika bertemu dengan Happy, Deadpool ditolak dengan tegas. Happy menjelaskan bahwa Wade belum pantas menjadi anggota Avengers karena perilaku semena-mena Wade yang sering tidak sesuai dengan standar mereka. Kembali ke universe asalnya, Earth 105, Wade berusaha menjalani hidup normal sebagai penjual mobil. Meskipun sahabatnya Peter berusaha memberi semangat agar Deadpool kembali beraksi, Wade menolak dan menyatakan pensiun. Suatu malam, saat pulang ke apartemennya, Wade merasa ada yang aneh dengan para pekerja di sekitar gedungnya. Ternyata, ini adalah kedatangan pasukan TVA, Time Variance Authority, yang datang untuk menangkapnya. Wade dibawa ke kantor TVA, di mana ia bertemu dengan seorang petugas bernama Paradox. Paradox menjelaskan bahwa Wade Wilson sangat istimewa dan telah dipilih untuk melindungi Sacred Timeline atau alur waktu yang sakral, yakni universe utama Marvel, Earth 616. Wade pun semangat, siap bergabung dengan Avengers. Tetapi, Paradox memberitahu bahwa Wade tidak akan pernah bisa kembali ke universe-nya karena universe tersebut akan segera musnah. Penyebabnya adalah kematian seorang anchor being, entitas yang sangat penting untuk kelangsungan hidup sebuah universe. Dalam hal ini, anchor being yang dimaksud adalah Wolverine, yang telah meninggal saat menyelamatkan putri angkatnya, Laura. Biasanya, jika anchor being tewas, sebuah universe akan mengalami kehancuran dalam beberapa ribu tahun. Namun, Paradox tidak ingin menunggu terlalu lama dan berniat untuk mempercepat kehancuran universe Deadpool dengan menggunakan alat bernama Time Reaper. Wade yang marah dan tidak ingin kehilangan teman-temannya berusaha melawan, merebut alat portal milik Paradox dan kembali ke universe asalnya. Sesampainya di sana, Wade berusaha menghidupkan kembali Logan, namun hanya menemukan makam Logan yang sudah menjadi tulang belulang. Wade pun dikepung oleh pasukan TVA, dan setelah perjuangan sengit, ia berhasil mengalahkan mereka. Dengan menggunakan portal, Deadpool mencari Logan di berbagai universe, mencoba menemukan varian Wolverine yang bisa menggantikan Logan yang telah mati untuk menyelamatkan universe-nya. Deadpool akhirnya menemukan Logan yang sedang mabuk di sebuah bar. Logan ini berbeda dari yang dikenalnya, dihina oleh orang-orang sekitar, dan dianggap sebagai sampah masyarakat. Deadpool memaksanya untuk ikut dengannya, namun Logan hanya diam karena pengaruh alkohol. Deadpool pun membawanya melalui portal menuju kantor TVA, berharap Logan ini bisa menggantikan Logan yang asli sebagai anchor being untuk menyelamatkan universe Deadpool. Namun, Paradox malah tertawa dan menjelaskan bahwa Logan yang dibawa Deadpool adalah varian Wolverine yang paling buruk. Logan ini telah mengecewakan semua orang di universe-nya. Paradox pun menegaskan bahwa Deadpool tidak bisa mengubah takdir universe-nya. Dan meskipun Deadpool mencoba menekan untuk memperbaiki keadaan, Paradox tetap pada pendiriannya untuk menghancurkan universe Deadpool dengan Time Reaper. Pada akhirnya, Deadpool dan Logan dihadapkan dengan pilihan sulit. Mereka dipindahkan ke The Void, tempat pembuangan multiverse yang dihuni oleh berbagai karakter yang dianggap mengacaukan alur waktu. Di sini, mereka bertemu dengan Johnny Storm dari Fantastic Four dan para bandit yang bekerja untuk seorang wanita bernama Cassandra, yang ternyata adalah saudara kembar dari Profesor X. Cassandra, yang mirip dengan Profesor X, mengendalikan banyak mutan yang menjadi bawahannya. Dia berusaha menangkap Johnny Storm, dan dalam pertemuan dengan Deadpool dan Wolverine, ia mengancam akan membiarkan mereka dimakan oleh monster raksasa bernama Aliat jika mereka menolak tunduk padanya.
Namun, Wolverine dan Deadpool yang tidak mau tunduk akhirnya melawan Cassandra, meskipun mereka tidak berhasil mengalahkannya. Deadpool kemudian memberitahukan bahwa dia tidak berniat melawan, hanya ingin pulang. Cassandra pun membaca pikiran Deadpool dan mengetahui seluruh masa lalunya, termasuk keinginan Deadpool untuk menjadi pahlawan meskipun sering mengecewakan orang lain. Cassandra yang marah lalu membunuh Johnny Storm dan meninggalkan Deadpool dan Wolverine untuk mati dimakan oleh Alliot. Namun, dengan bantuan Logan yang cerdik, mereka berhasil melarikan diri dan kembali mencari para pemberontak yang sedang berusaha melawan Cassandra. Mereka akhirnya bertemu dengan para pemberontak yang terdiri dari Elektra, Gambit, dan Laura, cloning dari Wolverine, yang semuanya diculik oleh TVA karena dianggap ancaman bagi multiverse. Dengan bantuan para pemberontak, Deadpool dan Wolverine berusaha mencari jalan keluar dari The Void dan menyusun rencana untuk menghentikan TVA dan menyelamatkan universe mereka. Deadpool mendengar dengan jelas ucapan Cassandra bahwa dia bisa keluar dari The Void dengan mudah. Ini menunjukkan bahwa Cassandra tahu jalan keluar dari tempat tersebut. Namun, Elektra dan yang lainnya merasa pesimis karena kekuatan Cassandra yang sangat besar. Satu-satunya cara untuk menghentikan kekuatannya adalah dengan memakaikan helm Magneto atau helm Juggernaut ke kepalanya. Masalahnya, helm Magneto yang ada di tempat itu sudah hancur, dan Juggernaut kini menjadi anak buah Cassandra. Tentunya merebut helm tersebut akan sangat sulit. Deadpool meyakinkan mereka bahwa jika mereka bekerja sama, mereka pasti bisa mengalahkan Cassandra. Lagi pula, di tempat ini, mereka cepat atau lambat akan mati dimakan oleh Alliot. Elektra dan yang lainnya pun setuju, meskipun mereka tahu ini akan menjadi pertempuran yang sulit. Namun, Wolverine tetap pesimis dan menolak ikut. Menurutnya, mereka semua pasti akan mati. Malam harinya, Laura menemui Wolverine yang sedang sendirian. Laura berkata bahwa Wolverine mengingatkan dirinya pada Wolverine yang dulu dia kenal. Wolverine menjawab bahwa dia bukan pahlawan seperti yang Laura bayangkan. Dia mengaku sebagai Wolverine terburuk di multiverse. Dulu, ia menolak tawaran bergabung dengan X-Men, dan kecerobohannya menyebabkan manusia semakin membenci para mutan. Suatu hari, Wolverine menjadi sangat mabuk, dan setelah sadar, ia mendapati teman-temannya tewas. Satu-satunya kenangannya adalah kostum kuning yang dia kenakan. Laura meyakinkan Wolverine bahwa dia adalah orang yang baik, dan memintanya untuk bergabung dalam perjuangan melawan Cassandra. Di tempat lain, Pyro menelepon Paradox dan melaporkan bahwa Deadpool dan Wolverine berhasil kabur. Cassandra tidak langsung membunuh mereka, malah sepertinya tertarik dengan mereka. Paradox menyuruh Pyro untuk menyingkirkan Deadpool dan Wolverine, bahkan jika perlu, membunuh Cassandra. Keesokan harinya, Deadpool, Elektra, Gambit, Blade, dan Laura mulai bergerak menuju markas Cassandra. Blade kemudian menembakkan bazooka untuk menjebol markas tersebut. Setelah masuk, mereka langsung dihadang oleh anak buah Cassandra. Wolverine muncul dari bagasi mobil. Ternyata, dia ikut membantu. Pertempuran pun dimulai. Sementara itu, Deadpool dan Wolverine menuju markas untuk menemui Cassandra. Di luar, yang lainnya berusaha merebut helm Juggernaut. Dalam pertarungan, Cassandra dengan mudah membanting Deadpool hingga tak berdaya dan menahan Wolverine. Di luar, Laura berhasil mengalahkan Juggernaut dan memenggal kepalanya. Di dalam, Cassandra mengungkapkan bahwa dia merasa senang bisa bertemu dengan varian Wolverine di The Void. Cassandra pun membaca pikiran Wolverine dengan memasukkan tangannya ke dalam kepalanya. Ketika Cassandra sedang fokus membaca pikiran Wolverine, Laura melempar helm Juggernaut ke dalam, dan Deadpool berhasil menangkapnya. Deadpool langsung memakaikan helm tersebut ke kepala Cassandra, yang membuatnya kehilangan kekuatan. Deadpool memaksa Cassandra untuk mengeluarkan mereka berdua dari dalam The Void. Cassandra tertawa, karena jika helm itu dilepas, kekuatannya akan kembali dan ia bisa langsung membunuh mereka. Namun, Pyro muncul dan menembaki Cassandra, yang akhirnya mulai sekarat. Wolverine menyarankan Deadpool untuk melepas helm itu agar Cassandra bisa sembuh, meskipun Deadpool khawatir Cassandra akan kembali membunuh mereka setelah kekuatannya pulih. Setelah mempertimbangkan, Deadpool akhirnya melepaskan helm itu dan Cassandra sembuh. Sebagai balas budi, Cassandra mengungkapkan bahwa beberapa waktu lalu seorang penyihir datang ke tempat ini. Sebelum membunuh penyihir itu, Cassandra merebut cincin ajaib miliknya, yang ternyata adalah cincin pembuka portal, seperti milik Doctor Strange.
Cassandra membuka portal yang mengarah ke universe asal Deadpool. Namun, tiba-tiba muncul monster Elliot yang datang dengan kecepatan tinggi. Deadpool dan Wolverine pun bergegas masuk ke dalam portal untuk menghindari Elliot. Setibanya di universe Deadpool, mereka berdua langsung menuju tempat mesin Time Reaper. Paradox segera mengetahui bahwa Deadpool dan Wolverine berhasil kabur dan langsung keluar untuk menemui mereka. Namun, Cassandra Nova tiba-tiba muncul, membaca pikiran Paradox dan menyadari bahwa Paradox sedang membuat alat untuk menghancurkan seluruh universe. Cassandra tertarik untuk menggunakan alat itu untuk menghancurkan semua universe dan hanya menyisakan The Void. Di luar, Deadpool dan Wolverine bertanya kepada Paradox bagaimana cara menghentikan mesin Time Reaper. Paradox menjelaskan bahwa mesin tersebut mendapatkan daya dari ruang bawah tanah, di mana terdapat dua tabung yang berisi materi dan antimateri. Secara teori, mereka bisa menghancurkan mesin itu dengan menghubungkan kedua tabung tersebut, namun resikonya adalah orang yang melakukannya akan hancur berkeping-keping. Melihat situasi yang semakin kritis, Deadpool dan Wolverine memutuskan untuk mengorbankan diri demi menyelamatkan universe. Deadpool menyuruh Wolverine untuk mundur, karena dia masih memiliki orang-orang yang harus dilindungi. Namun, Wolverine menolak dan berusaha membantu. Deadpool memaksanya keluar dari ruang bawah tanah, mengunci pintu, dan memulai misi pengorbanannya. Deadpool berusaha menghubungkan kedua tabung tersebut, namun Wolverine akhirnya berhasil masuk dan membantu Deadpool. Mereka berdua berhasil membuat arus pendek yang menyebabkan mesin Time Reaper meledak, mengakhiri ancaman Cassandra Nova. Setelah semuanya tenang, pemimpin TVA, Baby-Bless, datang untuk menangkap Paradox yang telah menggunakan mesin Time Reaper tanpa izin. Deadpool dan Wolverine berhasil selamat. Dan Baby-Bless memerintahkan anak buahnya untuk mengembalikan varian Deadpool yang ada di universe tersebut ke dalam The Void. Peter datang memberitahu mereka bahwa Deadpool yang ini berasal dari universe yang sama, bukan dari The Void. Baby-Bless menunjukkan bahwa universe tempat Deadpool tinggal mulai beregenerasi dan tidak jadi musnah. Setelah menyelamatkan universe ini, Deadpool meminta bantuan Baby-Bless untuk mengeluarkan teman-temannya yang masih terjebak di dalam The Void. Baby-Bless berjanji akan mengusahakannya. Deadpool kemudian bertanya apakah TVA bisa membantu memperbaiki masa lalu Wolverine yang kelam. Baby-Bless menjawab bahwa masa lalu Wolverine telah membawa dia untuk menyelamatkan universe ini, dan tidak ada yang perlu diperbaiki. Baby-Bless pun pergi. Melihat bahwa Wolverine tidak lagi memiliki siapa-siapa, Deadpool mengajaknya untuk tinggal bersamanya. Deadpool memperkenalkan Wolverine dan Laura yang telah dibebaskan kepada semua sahabatnya. Deadpool juga memberanikan diri untuk kembali bersama Vanessa, yang akhirnya bersedia menerima Deadpool kembali. Dan dengan demikian, berakhirlah kisah film Deadpool dan Wolverine ini. Pesan moral dari cerita ini adalah, jika Anda merasa kehilangan, mungkin saatnya untuk berfokus pada hal-hal besar terlebih dahulu, sebelum kembali ke masalah pribadi. Semikian alur cerita dari kami Agitprop. Jangan lupa nyalakan lonceng dan nantikan video kami selanjutnya.